Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Kabar Banten. Jumpa lagi dalam acara Sorotan Sepekan Harian Umum Kabar Banten. DPRD Provinsi Banten akan menetapkan 3 kandidat penjabat gubernur Banten yang selanjutnya diusulkan ke Kementerian Dalam Negeri. Usulan 3 nama penjabat gubernur Banten tersebut digulirkan seiring dengan akan berakhirnya masa jabatan penjabat gubernur Banten Al-Muktabar pada 12 Mei 2023 mendatang. Penetapan 3 nama calon PJ Gubernur Banten akan dilakukan melalui rapat paripurna DPRD Banten pada pekan depan. Bersama saya, Rizky Putri Ananda, inilah Sorotan Sepekan Harian Umum Kabar Banten, edisi Jumat 31 Maret 2023. Kementerian Dalam Negeri menyurati DPRD Provinsi Banten pada 27 Maret 2023 lalu yang intinya meminta agar menyiapkan 3 nama calon PJ Gubernur Banten. 3 nama calon PJ Gubernur Banten tersebut dapat diusulkan dengan orang yang sama ataupun berbeda. Usulan tersebut disampaikan paling lambat 6 April 2023 mendatang kepada Menteri Dalam Negeri. Surat itu kemudian ditindaklanjuti DPRD Provinsi Banten dengan menggelar rapat pimpinan dan gabungan fraksi pada Rabu 29 Maret 2023 kemarin. Sejumlah nama pun mencuat untuk menduduki kursi PJ Gubernur Banten. Selain Al-Muktabar, ada juga nama lain yang memiliki peluang untuk memimpin Banten selama 1 tahun ke depan. Untuk membahas lebih lanjut informasi mengenai usulan PJ Gubernur Banten, sudah hadir bersama saya Redaktur Pelaksana Harian Umum Kabar Banten, Bapak Hakiki Yasin. Selamat pagi Pak Kiki. Selamat pagi Rizky. Masih semangat puasa ya Pak? Ya, masih kuat insya Allah. Pak Kiki, saat ini kan sedang ramai diperbincangkan Pak di masyarakat, di lingkungan pemerintahan juga terkait usulan nama PJ Gubernur Banten yang akan memimpin untuk 1 tahun ke depan Pak. Ya. Nah, saat ini Pak, Kabar Banten pun menyoroti tentang pemberitaan usulan nama PJ Gubernur Banten. Saat ini sudah sejauh mana Pak pembahasan dari DPRD Banten terkait usulan PJ Gubernur Banten ini Pak? Ya Rizky ya, emang menarik ini karena posisi gubernur ya. Tapi ini tidak lepas dari akan surat Mendagri itu seiring dengan akan berakhirnya masa jabatan Al-Muktabar sebagai penjabat gubernur Banten. Ini dilatar belakangi terkait dengan tidak lepas dari adanya pilkada serentak ya 2024. Berarti kejar-kejaran ya Pak ya? Ya, karena kemarin itu masa jabatan Wahidin Halim dan Andika sebagai gubernur dan wakil gubernur habis di 2022. Pemerintah tidak boleh ada kekosongan. Nah, karena itu mulai Al-Muktabar ditunjuk sebagai penjabat PJ Gubernur. Nah, nanti tanggal 12 Mei ya 12 Mei habis 2023 masa jabatannya nanti. Karena memang masa jabatannya cuma 1 tahun. Maka akan dipilih lagi. Itu aturannya sudah jelas. Karena tidak boleh, pemerintahan tidak boleh ada kekosongan sedetik pun ya. Makanya ketika akan berakhir masa jabatan Al-Muktabar sudah ada disiapkan penjabat gubernur Banten yang baru, meskipun nanti siapa saja yang terpilih termasuk Al-Muktabar. Mendagri sudah mengirim surat untuk meminta 3 nama ya untuk diusulkan. Nanti kan Mendagri yang mengusulkan ke Presiden untuk dipilih salah satunya. Itu aja aturannya mau begitu. Sejauh ini Pak, sudah ada berapa nama yang mencuat di DPRD Provinsi Banten Pak? Karena kan sudah mulai ramai ini. Emang dari yang disoroti Kabar Banten ya, yang sudah selama ini DPRD Provinsi Banten langsung merespon ya dengan surat Mendagri itu sudah menggelar rapat pimpinan maupun rapat fraksi-fraksi ya. Rapat fraksi sudah dilakukan. Sudah dilakukan, ada 3 nama yang mencuat, termasuk Al-Muktabar sendiri. Di antaranya mungkin salah satunya mantan Kapolda Banten ya, Pak Tomsin Thohir itu muncul nama itu. Memang ini akan menjadi
tantangan juga buat Al-Muktabar gitu Ini kan. saingan berat, Pak. Saingan berat ya. karena kita lihat juga kinerja Tomsin ini selama jadi Kapolda Banten seperti ya, apa dan terbilang bagus lah. Kemudian Pak, berdasarkan dinamika yang berkembang di DPRD Provinsi Banten dan pemerintahan Provinsi Banten, peluang Al-Muktabar untuk kembali melanjutkan sebagai penjabat Gubernur Banten itu seperti apa, Pak? Apakah nanti akan bisa tersingkir dengan pesaing-pesaing yang cukup berat ini, Pak? Ini ya, bicara peluang nih ya, emang kita masih melihatnya harus agak dalam ya, karena ada di DPRD, di gedung Dewan di sana, gedung Wakil Rakyat. Di sisi lain, masalah penentuan penjabat Gubernur Banten, gubernur ya, penjabat kepala daerah lah yang mengalami kekosongan ini untuk menentukan jabatannya, pemerintah belum, kalau saya baca di beberapa narasumber ya yang berkompeten, belum punya mekanisme penentuan ini ataupun aturan mekanisme pemilihan itu kepala daerah, makanya cuma punya peraturan Permendagri apa ya, Kemendagri juga cuma itu aja untuk mengusulkan. Jadi, 3 nama. Acuannya hanya dari Mendagri tersebut ya, Pak. Makanya dengan tidak adanya ketentuan mekanisme itu akan sangat mengurangi nilai-nilai demokrasi di situ. Karena hanya menentukan 3, kita tidak tahu, masyarakat tidak tahu siapakah. Cuma ada di tangan DPRD yang bisa. Jadi dimatengin di DPRD nih, Pak. DPRD. Itu kan ada ruang-ruang kosong ya yang bisa di itu. Karena emang mekanismenya masih belum jelas. Masih belum terbaca ya, Pak? Belum. Padahal MK sudah memerintahkan. Putusan MK sudah memerintahkan pemerintah harus membuat mekanisme penentuan pengangkatan pemilihan pejabat gubernur. Itu pejabat kepala daerah kalau di situ isinya. Itu aja. Pak Kiki, selama sepekan ini Kabar Banten menyoroti tentang usulan nama dan penjabat Gubernur Banten. Kalau dari pemberitaan, Pak, ada respon dari Al-Muktabar nggak terkait pemberitaan hal tersebut? Responnya sih ya tadi itu ya, kalau dipelajari kayaknya normatif ya, normatif kayaknya. Cuma kalau dari sisi dewannya emang kayaknya semangat untuk mencari pesaing. Calon-calon baru. Ada dua sisi gitu kan, dua kelompok juga. Ada faksi-faksi juga untuk yang pro terhadap Al-Muktabar kelihatannya mendorong untuk kembali menjabat. Ada juga emang fraksi-fraksi yang juga mencari calon terbaik pesaing. Tentunya, Pak. Ya, mencari yang terbaik dan mungkin ini menjadi sorotan Kabar Banten memang karena emang bukan Kabar Banten aja, masyarakat juga untuk beberapa masyarakat pasti akan menyoroti juga. Apalagi ini pimpinan daerah, memimpin provinsi Banten bisa menentukan. Selama ini kan selama 1 tahun kemarin pemerintah kemudian masyarakat juga pasti punya nilai ya, Pak ya. Bisa menilai sendiri. Nah, dengan adanya surat Kemendagri, Pak, yang untuk meminta DPRD Provinsi Banten mengusulkan 3 nama. Ini kan menunjukkan jika kesempatan tersebut ada aspirasi dari masyarakat juga. Sejauh ini bagaimana respon dari elemen masyarakat? Kesempatan untuk menyerap aspirasi masyarakat itu waktunya kelihatannya sangat sempit ya. Sempit ya, Pak? Terlalu pendek jaraknya. Surat yang baru kemarin beberapa hari yang lalu turun. Sisi lain 12 Mei sudah berakhir. Jabatan Al-Muktabar sudah berakhir dan harus sudah yang baru, harus ada yang baru, pejabat gubernur yang baru. Untuk menyerap memang ada sih, cuma kayaknya terlalu sempit. Dan sekarang beberapa aspirasi pun sudah muncul yang pro dan kontra terhadap Al-Muktabar gitu kan. Jadi ini seru ya, Pak ya? Ya cukup seru lah. Kalau namanya pemilihan kepala daerah selalu seru. Politik itu tidak ada yang sepi ya, karena apalagi kemarin ada gesekan di sini. Sekda baru diganti ya, Pak? Baru. Sekda baru diganti. Itu juga jadi masalah di provinsi, sangat untuk menentukan calon itu sangat sulit. Terlalu kebanyakan pejabat atau PLT ya, enggak. Iya. Bahkan rata-rata PJ semua ya, Pak? Iya. Pasti kalaupun ada pesaing dari luar, kan memang harus setingkatnya jabatan pimpinan tinggi media ya untuk itu. Jadi untuk mungkin cuma setingkat sekda itu sangat sulit gitu kan.
Makanya ini yang mungkin kalaupun ada pesaing mungkin dari luar. Tomsin sama satu lagi Tadi siapa? ada Fadlansah juga Pak, yang Fadlansah, sekarang satu lagi. sedang mencuat namanya. Itu bisa pesaing berat, menjadi saingan Al-Muktabar. Karena dua-dua itu pejabat itu punya ya track record yang bagus juga. Peluangnya juga besar ya, Pak? Sangat-sangat besar. Ada kedekatan. Tapi cuma lagi-lagi kuncinya ada di Dewan. Ujung-ujungnya ada di Presiden. Ya, yang penting sudah bisa menentukan ya. Ya, 3. Artinya Harian Umum Kabar Banten akan terus mengawal ya Pak, sampai memang benar-benar tuntas usulan PJ Gubernur Banten ini. Kabar Banten sudah pasti akan terus, karena itu apa ya, seksi juga ya untuk terus ini jadi obrolan hangat juga Pak. Iya. Mungkin termasuk nanti sampai akhir pilkada ya. Karena emang kayaknya rame lah, seru lah, demokrasi di Banten sangat seru. Sangat seru ya Pak. Seksi-seksi memang Pak. Baik, terima kasih Pak Hakiki Yassin sudah ngobrol-ngobrol terkait usulan nama dan penjabat Gubernur Banten ini. Terima kasih Pak Hakiki. Baik pemirsa Kabar Banten, tadi sudah ngobrol-ngobrol sedikit tentang usulan pergantian penjabat Gubernur Banten dan bahkan ada beberapa nama yang sudah mencuat sebagai calon atau kandidat dari PJ Gubernur Banten ini. Baik pemirsa Kabar Banten, pekan depan kita akan ketemu lagi yang tentunya dengan tema-tema menarik lainnya di Harian Umum Kabar Banten dengan narasumber, mungkin dengan Pak Kiki lagi ke depan yang tentunya akan menarik lagi ya Pak ya pembahasannya. Saya Rizky Putriananda dan Pak Hakiki Yassin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.